teman-teman, sebelum saya nerbangin quad saya ini 7 inci di tempat terbuka di sini dan gak ada orang di sini. Di sana sih ada yang lagi pada kerja di sana, tapi kan jauh. Kan secara aturan juga 30 meter jauh dari orang gitu ya teman-teman ya. Saya mau ceritakan pengalaman saya ketika teman-teman saya ataupun relasi yang melihat saya megang drone gitu. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaannya ini seperti ini yang bisa kita anggap sebagai harapan mereka jika mereka terjun jadi pilot drone gitu. Pertanyaan yang paling sering saya nanyakan itu bisa nggak buat ngintip orang mandi? Itu asli paling sering banget itu. Mungkin lelaki emang senangnya ngintip ya, mata lelaki gitu. Itu teman-teman coba ceritakan juga pengalaman teman-teman yang udah pernah nerbangin drone ataupun megang drone, kira-kira pertanyaan orang tuh apa gitu. Yang paling sering itu ke saya itu. Saya jawabnya, ya saya mau udah males, saya mau udah tua, ngapain saya ngintip-ngintip? Saya daripada ngintip mendingan saya bayar. Kasar banget ya. Ya itu untuk menjelaskan aja bahwa saya mah nggak suka gitu, ngapain ngintip orang, daripada ngintip capek-capek dengan praktek. Itu yang pertama, itu bisa buat ngintip apa enggak. Kemudian yang kedua, itu baterainya bisa nggak lama, bisa setengah jam, sejam gitu. Lawang saya terbang freestyle 3 menit aja udah puyeng, apalagi setengah jam, 1 jam. Emangnya saya ya itu mungkin kaitannya kita umum spy terbang jauh kayak gitu kan. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga itu berapa jauh terbangnya gitu. Berapa jauh. Ya kalau sebenarnya kalau freestyle saya ngapain jauh-jauh. Lawang kita dibatasi ketinggian 120 meter. Kemudian harus jauh dari orang. Kalau di Jawa Barat, saya di Jawa Barat ini kan di mana-mana kan banyak orang. Kita baru nongol aja aduh udah ada orang gitu kan. Jadi saya jadi ingat cerita kemarin teman saya kan rumahnya itu di pinggir jalan. Di depan rumah dia tuh ada motor parkir ya. Pas dia keluar, ya namanya orang di pintu depan di gerbang dia nggak kelihatan, motor tuh jatuh, kemudian ininya rusak spakbornya gitu. Tanya gimana ini, ada gitu. Ya Pak, itu saya motor juga cicilan, saya nggak kerja, ada aduh. Oh iya, padahal sama yang salah ya, kan dia yang naruh motor di tempat parkir, tempat gerbang rumah orang, yang salah kan yang parkir gitu. Cuman ya karena si teman saya tuh ya mungkin ke hatinya mungkin ini juga, ini orang bekerja. Ya udah, mau ganti berapa? 100.000 Pak katanya gitu. Dilihat sama teman saya di internet, spakboard tuh harganya ya paling 60.000 kalau di bengkel gitu ya. Udah nih 50.000 enggak? Mau enggak? Iya Pak, makasih ya gitu. Ya udah nih kasih 50.000. Kamu besok-besok itu jangan pakai sini, pergi yang jauh itu. Jangan sini lagi. Cari kerja maksudnya, katanya kan nggak kerja gitu ya. Itu jadi ngelantur ceritanya. Ya jadi gitu. Berapa jauh ininya terbangnya gitu. Saya pikir kayak pemula, baik itu pilot pemula. Saya sering menganalogikan drone ini kayak kita suami istri yang ya kita lelaki lah lagi nyari istri atau istri nyari suami. Umumnya kan harapannya tinggi ya. Harapannya gini, di kita pada umumnya budaya kita tuh omongan sama harapan di hati jadi beda gitu. Jadi lain di mulut, lain di hati, itu di budaya kita. Koreksi kalau saya salah. Jadi apa kalau bahasa Sunda itu benget yang harap, hati mungkir, belang bayah gitu. Jadi beda antara yang diucapkan sama yang di hati kita. Ketika kita misalnya laki yang cari istri, kamu nanti kalau udah jadi istri saya pengen apa? Enggak Mas, saya mah nggak pengen apa-apa, yang penting Mas sama saya cuma pengen Mas doang gitu. Prakteknya mah pas udah jadi istri itu segala macam dipengenin. Laki juga sama, kamu kalau ini ngelamar saya, kamu harapannya kamu apa? Ya saya mau cuma pengen kamu aja, saya akan memenuhi segala keinginan kamu akan saya bahagiakan. Prakteknya baru-baru bahagiakan bahagiakan orang lain, bukan bahagiakan dirinya sendiri. Itu kita tuh antara ucapan sama perbuatan nggak sama. Itu dia pemula gitu. Kalau udah yang nikah udah lama kayak saya udah puluhan tahun, anak saya udah lulus kuliah, jadi udah kebayang lah omongan orang itu. Antara ucapan sama hatinya tuh nggak sama. Saya jadi ingat cerita dulu kakak saya. Waktu itu kakak saya ya katakanlah dia inilah gitu, ya punyalah gitu, adalah gitu ya.
dia udah punya istri, ada katakanlah janda ngomong ke dia, katanya, saya pengen dikawinin, saya pengen dinikahin, nanti kalau udah nikah saya nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa, saya mah cuma pengen dinikahin mah aja gitu. Nah, saya kan pengusaha jadi bisa menafkahi diri sendiri gitu. Si kakak saya tuh cerita ke saya, ke ibu saya, ke bibi saya. Kita semua pada ketawa, bohong gitu, waduh. Ngomongnya awal-awal gak minta apa-apa, prakteknya mah segala diminta itu. Gitu kita antara ucapan sama hati itu beda. Itu budaya udah gimana ya, makanya kita udah disarankan kan di ajaran kita juga bahwa kalau melihat orang itu jangan dari ucapannya, jangan dari omongannya, tapi dari perbuatannya aja. Kalau biarpun omongnya manis, kalau perbuatan jelek ya kita lihat prakteknya aja. Zaman sekarang tuh banyak orang tipu-tipu, berdasi, rapi, kelihatannya agamis, prakteknya nipu-nipu gitu kan, banyak gitu kan. Jadi kita jangan melihat ke itunya. Nah demikian juga kalau yang pemula, kalau udah menjalani hobi ini mah kita tahu kan gitu. Makanya ya sebelum saya terbang, saya ini kan saya nonton film Transformer dulu, kata si Transformer katanya manusia itu pada begitu tuh karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Kalau udah ngerti mah kita semua memaklumi, kita paham. Ya manusia di mana-mana kayak gitu kok, kayak situlah kurang lebihnya. Ya izin lah, silakan teman-teman ceritakan ketika teman-teman yang belum menjalani hobi drone, silakan harapannya tuliskan di komentar. Kalau udah ingin menjalani drone, silakan juga gimana kira-kira komentar orang ketika teman-teman nerbangin drone. Saya izin mau terbang di sini teman-teman. Oke. Kita terbangkan ya teman-teman ya. Itu jadi perempuan sama laki itu suka pada ngebokis aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman soalnya cewek punya ada laki ngebokis, jangan dipercaya. Jangan mudah dipercaya sebelum ada bukti. Kita percaya bukti bukan janji. Kata saya sih, jangan terlalu mudah percaya omongan orang. Banyak waduk zaman sekarang itu. Biasanya katanya kan kalau lelaki bokis ke perempuan itu dalam hal penghasilan. Dia tuh kalau tentang penghasilan dia, penghasilan kamu berapa, biasanya nggak jujur. Kalau perempuan bokisnya tuh biasanya tentang status dia nggak jujur tentang status. Kan banyak sekarang kasarnya maaf ya saya kasar ngomongnya, banyak gadis bukan perawan. Kayak gitulah, banyak dia status itu dia pada gebokis gitu. Makanya kalau udah yang pengalaman mah nggak bakalan ketipu, udah ngerti lah bokis-bokisnya segitu. Nih saya ini jigjag teman-teman kesini tuh. Teman-teman kalau buat kata Om PB Chris juga, jigjag itu kalau buat racing Om, keren itu. Kalau buat racing, kalau yang gak racing mah nggak usah jigjag. Gitu. Kalau buat racing itu, itu jigjag perlu gitu. Ini saya power loop di sini. Oh mantap kan? Ini kan saya pakai baterainya baterai Onwo, baterai 2900 mAh. Jadi saya bisa powernya besar begitu. Kalau yang powernya kecil mungkin saya lebih pelan. Ini kan saya bisa full power saya di sini. Ya, coba mundur ya. Gas dulu. Mundur. Ya, mantap. Oh, pelalang keliling muter-muter aja saya ini. Pusing nggak? Mungkin yang ngeliat pusing kali. Kalau pusing minum itu ya, obat pusing. Apa itu namanya buat pusing? Ya itulah jenis obat pusing. Ya saya masih di situ, ada yang kerja di situ, tapi kan saya makan nggak ke situ. Oh di sini kita memang nggak ke situ. Pokoknya jangan mengganggu orang. Katanya kan kalau nggak pengen diganggu orang ya jangan mengganggu orang. Kalau nggak pengen diganggu orang tapi kerjaan diganggu orang ya nggak bener lah itu.
Kalau nggak pengen diganggu orang, jangan ganggu orang gitu Om ya. Gitu. Saya terbangnya mepet. Wow. Ini beresiko teman-teman. Saya kesini mau latihan apaan sih ya? Lupa saya. Kadang-kadang kalau kata suhu Ogi juga, kita kalau pas terbang itu lupa lagi mau latihan manuver apa gitu. Tapi ya saya mah yang penting baterai nggak nganggur aja. Soalnya kan kalau dianggurin baterai itu bisa kembung, bisa hamil ya, hamil 3 bulan. Gitu teman-teman. Tuh. Muter-muter aja saya ini. Kayak setrikaan. Oh, situ ada yang tadi lihat ada motor tuh. Ke sini aja lah. Gak enak soalnya ada motor. Kalau sini saya kemungkinan kerapak-kerapak soalnya ke bawah. Coba saya tes. Tuh kerapak-kerapak kan. Tapi walaupun kerapak-kerapak kalau pakai analog masih bisa kelihatan. Masih bisa gelamak-gelemek. Kalau pakai digital bisa lost mungkin, bisa gelap, blank. Kalau blank itu kan puyeng kita. Oh gimana urusan ini ngeblanknya? Tuh, saya udah tahu di situ ada kabel, makanya saya ngambil ke bawah. Sini tuh kan. Gitu. Terus saya email manten tuh. Terus saya input. Nah, gitu. Input makin lama makin bagus loh. Tuh, lama kan? Saya nggak mau lama-lama. Soalnya kalau jatuh tercrash bahaya. Motor ini pada pulang ini. Jangan-jangan takut drone kali. Maaf Om. Saya kan jauh Om. Harusnya nggak apa-apa dong. Coba masuk ke sini. Tuh kan kerapak-kerapak kan. Tuh, walaupun kerapak-kerapak saya gas terus aja, bodo amat. Pokoknya saya mau input di sini. Oh. Lama berapa menit saya ngomong ini? 7 menit ya. Teman-teman saya bosan kali. Ya udahlah, teman-teman tolong ceritain ya di itu di komentar. Kira-kira setelah jadi pilot pemula apa aja komentar dari teman-teman yang lihat gitu, anak-anak yang belum pernah nerbangin drone, mungkin harapannya apa, bisa nonton bujur apa kali apa gitu. Ada suara apa itu? Wah, saya terganggu ada suara, takut saya nyabet dia. Kalau sana gunung temen. So power loop lah untuk Suwogi power loop. Nah, oke, gitu teman-teman ya. Udah kali ya, jangan kelamaan lah. Gitu, jadi para pemula itu kayak orang yang baru nikah. Orang baru nikah itu kan kalau setahun 2 tahun ingetnya yang indah-indahnya aja. Kalau udah lama mah terasa banyak bokis ini, waduh. Tapi bagaimanapun caranya kalau perempuan itu terukur ketika perempuan itu teruji ketika kamu nggak punya apa-apa. Kalau lelaki itu teruji ketika kamu banyak kekuasaan, banyak duit. Lelaki itu ngaconya itu ketika banyak duit loh. Saya udah sering banget ngalamin teman-teman yang pada bangkrut, yang pada kacau hidupnya justru ketika lelakinya banyak duit. Karena banyak duit itu bikin masalah gitu, menimbulkan masalah. Orang kalau punya power, kemauannya udah segala macem gitu. Kalau nggak punya power mah enggak, kayak orang baik aja semua, pasti kasih kekuasaan dia pada ngaco. Begitu. Dan kalau udah duduk lupa berdiri, biasa itu udah klasik gitu. Pokoknya kalau udah ini aja, udah jeneng aja, udah lupa dia. Ya manusia kan begitu di mana-mana juga, bener nggak teman-teman? Udah, saya landing ya. Ada anak kecil kayak drone tuh gitu katanya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat aduh nyungsep jatuhnya. Dah, terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.